Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sedikit teori tentang share hosting. Share hosting ini merupakan salah satu pilihan populer saat ini, terutama bagi situs-situs baru atau website baru. Pada dasarnya jenis hosting ini bekerja untuk memberikan sumber daya server yang nantinya akan digunakan oleh beberapa situs web yang memiliki layanan yang sama. Share hosting ini memberikan layanan dengan akun hosting yang diletakkan bersama-sama beberapa akun lainnya dalam satu buah server yang sama, sehingga dalam kinerjanya akan memakai servis yang sama pula. Sebagai contoh, ketika Anda memutuskan untuk membuat sebuah website, maka hal pertama yang harus Anda lakukan untuk mengelolanya adalah dengan memilih tempat di mana Anda akan menghosting website Anda. Kemudian jenis layanan hosting mana yang Anda akan pilih. Umumnya yang tersedia, layanan hosting yang tersedia itu ada 4, seperti share hosting, VPS hosting, cloud hosting, dan dedicated server hosting. Share hosting ini, jadi ibaratnya share hosting ini sebuah rumah kos. Jadi ibaratnya server itu sebuah rumah kos yang bisa disewakan ke orang, jadi ke beberapa orang. Jadi sama halnya share hosting ini, dalam satu buah server kita bisa memberikan layanan untuk beberapa server, jadi untuk beberapa akun. Nah, syarat untuk membangun share hosting, jika Anda ingin membangun sebuah share hosting, itu ada beberapa syarat. Yang pertama, yang jelas Anda harus punya infrastruktur server fisik. Nah, kemudian juga Anda harus punya internet yang besar, jadi berbasis corporate, karena nantinya akan banyak user yang akan mengakses. Tentunya akses internet itu harus besar. Jadi setiap penyedia layanan hosting akan terkoneksi dengan internet level enterprise, yang sangat jauh berbeda kualitasnya dengan level pengguna pribadi, seperti jaringan internet yang ada di rumah. Jaringan seperti ini diciptakan untuk performa yang optimal untuk pengguna di seluruh dunia. Jadi jaringan jenis ini juga memberikan jaminan uptime dan selalu standby untuk memperbaiki isu yang terjadi nantinya. Jadi jaringan koneksi haruslah koneksi jaringan yang besar. Kemudian syarat yang lain, mesti Anda harus memiliki IP public. Kemudian juga dari segi keamanan jaringan, jadi server Anda yang akan dijadikan sebagai share hosting harus memperhatikan keamanan dari server kita. Kemudian memanage atau mengatur layanan server yang umum digunakan, seperti DNS, web,
email, FTP, layanan file dan lain sebagainya. Kemudian juga harusnya tersedia kontrol panel hosting yang user friendly, sehingga pelanggan yang tidak paham tidak paham server, ya, tidak paham tentang konfigurasi server secara detail, itu pun bisa menggunakannya. Kemudian server itu haruslah dimonitor dan di maintenance setiap saat, yang ya intinya memudahkan bagi pengguna. Nah, dari sisi pengguna sendiri, tentunya share hosting ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk kelebihannya, dalam penggunaan layanan hosting pasti ya memiliki kelebihan, ya. Jadi kelebihannya itu diantaranya, yang pertama, biayanya murah, ya, karena dibandingkan dengan jenis hosting yang lain. Jadi share hosting ini merupakan pilihan yang paling murah karena pada setiap server pengguna akan berbagi ruang serta resource dengan yang lainnya. Ya, sebagai contoh, share hosting ini perumpamannya ya seperti tadi. Jadi ketika seorang menyewa sebuah rumah kontrakan atau rumah kos yang akan digunakan bersama-sama agar lebih menghemat uang karena biaya yang akan ditanggung bersama, seperti itu. Pada umumnya pengelolaan share hosting ini pasti ya hak sepenuhnya dipegang oleh si penyedia. Jadi jika Anda sebagai penyedia layanan jenis hosting ini, tentunya seluruh security, konfigurasi, ya, permasalahan itu sepenuhnya ditanggung oleh Anda. Nah, jadi kita sebagai pengguna tentunya tidak perlu khawatir ya mengenai apapun yang terjadi dengan server atau layanan yang kita gunakan. Kemudian penggunaannya mudah. Di dalam layanan share hosting, pengguna akan dimudahkan karena nantinya semua operasional server akan diambil alih oleh penyedia layanan. Jadi sehingga bagi para pemula yang tidak memiliki pemahaman mengenai server, ya, mengenai konsep server, konfigurasi server, tetap bisa untuk mengelola situs web atau ya semacam blog, ya, situs web ataupun blognya. Kemudian kelebihan yang lain itu adalah administrasi dan pemeliharaan server yang mudah. Nah, sesuai dengan penjelasan tadi bahwa share hosting ini sangat cocok bagi pemula yang baru memiliki pemahaman mengenai dunia web dan layanan hosting. Dengan menggunakan jenis hosting ini, pengguna lebih difokuskan pada pembelajaran mengenai blog ataupun website yang sedang dibangun. Namun hal ini hanya sementara waktu karena pengguna harus pengguna harus mengganti layanan ketika sudah mengalami traffic pengunjung yang tinggi, karena jelas bahwa share hosting ini sangat terbatas. Kemudian kelebihan selanjutnya itu sangat ideal untuk sebuah blog maupun website bisnis yang berskala kecil. Jadi share hosting ini dikatakan sangat ideal untuk penggunaan sebuah website. Jadi umumnya share hosting ini
Itu biasanya digunakan jika sebuah perusahaan itu ingin mengelola informasi dalam sebuah website dengan skala yang kecil. Nah, untuk kemudian kelebihan selanjutnya yaitu memiliki kontrol panel hosting yang sangat mudah. Jadi dengan menggunakan share hosting ini, pengguna akan diberi kemudahan dalam hal kontrol panel. Karena si penyedia layanan hosting tentunya akan memilih sebuah kontrol panel hosting yang mudah digunakan. Nah, dari segi kekurangan, nah sekarang ada kekurangan ya, dibalik dari kelebihan dari share hosting ini tentunya memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu area kontrol terbatas pada sebuah server. Jadi pengguna pada layanan share hosting ini hanya memiliki ruang yang sedikit terkait akses ke server ya, karena kita hanya sebagai pengguna kita hanya menyewa beberapa ruang saja, beberapa space hard disk yang ada di server. Jadi kita sebenarnya tidak dapat menggunakan semua resource, semua space hard disk yang ada dalam server tersebut. Kemudian memungkinkan terjadinya crash ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bahwa jenis layanan share hosting ini menggunakan banyak pengguna di dalam satu buah server. Jadi kemungkinan banyaknya traffic dalam waktu yang bersamaan itu tentunya nanti akan menyebabkan terjadinya crash pada sebuah server. Jadi sangat kurang menguntungkan jika menggunakan share hosting ini. Kemudian keamanan yang kurang. Jadi ya, dalam share hosting yang memberikan ruang yang luas dalam satu server akan lebih rentan terhadap penyalahgunaan akses atau fitur lainnya yang sangat sensitif, karena banyaknya user dalam satu buah server tentunya akan mengurangi dari keamanan dari server tersebut. Kemudian penggunaan software lain terbatas, karena share hosting tidak bisa mendapatkan akses dalam menggunakan atau menjalankan sebuah software selain yang sudah ditawarkan oleh si penyedia layanan hosting. Nah, biasanya proses jika Anda memiliki sebuah website, kemudian ingin menghosting website Anda, itu ada umumnya memiliki beberapa cara ya. Jadi paling umum itu si penyedia layanan akan memberikan proses. Yang pertama biasanya kita melakukan dulu registrasi ya, ke situs ya, sebuah situs yang menyediakan layanan hosting ini. Registrasi, kemudian membuat user dan password. Nah, setelah itu kita akan login ke sebuah website tersebut. Nah, di dalam setelah login nantinya si penyedia layanan hosting ini akan telah menyediakan domain dan hosting yang kita akan inginkan. Ya, biasanya memilih domain dulu, kemudian kita melakukan hosting. Nah, tentunya biaya domain dan hosting itu berbeda. Kemudian penyedia layanan hosting akan setelah kita membuat si penyedia layanan hosting akan membuatkan kita sebuah akun hosting dengan akun ini nantinya kita akan mengakses layanan itu dengan kontrol panel hosting tentunya. Nah, setelah itu
baru si pengguna akan mengelola websitenya dengan memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan di control panel hosting yang diberikan oleh si penyedia layanan. Nah, demikianlah sedikit teori tentang share hosting.